وعلينا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأموات والشر والأخلاق والعلم والرزق والسلم والرحم علينا الخالق والشرك وقرابته وبارك لنا ووالدينا وأولاد رسولنا وذريتنا وقرابتنا وأهلنا وأهل بيت معرفتنا في الآخرة بنية الصحة والعافية والسلامة وطرق طاعة الله وحسن خاتمة عند الموت واجعل رجل الأولاد والصالحين يدخل في جنة الفردوس بلا حساب على الدين وعلى كل مرض صلى رسول حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا من بعد علوم. صلى الله عليك يا من بعد علوم. صلى الله عليك يا من بعد علوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقنا فهم قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu berjamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah Allah dalam dapat kita bersama-sama dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini. Seperti biasa kita melanjutkan daripada pengajian kita. Salawat salam senantiasa bercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan kita hadir berkumpulnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita, dan mudah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan di dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala, bahwasanya tiada lain adalah wujud khayali. Artinya menempati yang ma'lum pada tiap wujud dan waham. Artinya saka dan batan dua dengan nisbat bagi wujud Allah Ta'ala. Ini mempanakan diri kita di dalam memandang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala melewat memandang akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita zat Allah lah, yang proklamasi Paulah yang dikatakan zat Allah itu rahasia bagi yang zahir. Ya, yang zahir itu yang nampak. Setiap yang nampaknya ada punya rahasia. Rahasia itu yang tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dinyatakan dengan rasa atau dengan musyahadah. Seperti makan, benda yang dimakan itu mazhar, kenyataan. Nah, rahasia pada makanan itu tadilah rasanya kan, ya, ataupun hasil daripada makan tadi nikmat kan, atau kenyang yang kita dapat. Nah, itulah rahasianya yang kadang bisa dilihat tapi bisa dirasakan, ya. Kepada kita ada mata, ada telinga, bentuk tubuh
rahasianya disebut penglihatan, telinga pendengaran, gerak yang pada batang tubuh, itulah rahasia yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Setiap yang dirasakan itulah yang disebut roh. Roh rahasia, roh. Nah, roh inilah yang disebut dengan zat Allah. Tapi bukan Tuhan lah, lain Tuhan, tapi zat Allah. Karena Allah itu nama bagi Tuhan yang menyatakan siapa Tuhan itu, yaitu yang memiliki sifat asma af'al. Jadi alif lam ha disebut Allah. Ya, Allah alif lam ha lalu disebut Allah. Apa alif lam ha tadi menyatakan Tuhan itu memiliki sifat, memiliki asma, memiliki af'al atau perbuatan. Sifat asma af'al, alif lam ha disebut Allah. Kayak apa Allah itu yang bernama Allah yang disebut Tuhan? Tetap laisa kamitslihi syai'un. Ada bisa diumpamakan apalagi dikhayal-khayalkan, tapi nyata wujud adanya Tuhan melewat alam semesta. Alam semesta bikinan Tuhan menyatakan Tuhan itu memiliki sifat sempurna, mampu menjadikan apa yang dikehendakinya. Dengan kenyataan alam ini maka nampaklah alam ini Tuhan yang maulah yang membuat, disebut perbuatan Tuhan. Allah menjadikan kita, ya kan, dan menjadikan roh kita, maka jasad dan roh kita ini adalah perbuatan Tuhan yang menyatakan Tuhan punya af'al. Perbuatan kita menyatakan Tuhan itu bersifat hebat, sudah sempurna. Nah, jadi af'al tadi menyatakan sifatnya. Sifat pasti ada orangnya bergelar sudah berpangkat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Berilmu. Siapa yang punya? Allah atau Tuhan itu tadi. Ya itulah. Jadi Allah ini menyatakan akan keadaan siapa Tuhan itu. Lalu disebut zat. Diulang-ulang supaya jangan sampai tersalah pemahaman, supaya jangan sampai kita ini nanti terumpat paham-paham yang menjadi merusak hakikat kita. Istilah bahasa Indonesia seharusnya ilmu sebuku, asma. Jadi Tuhan Allah hanya nama yang menyatakan yang punya nama, gitu lah. Kan karena Tuhan bersifat sempurna, melihat, mendengar, berkata-kata, nah mana buktinya Tuhan bersifat? Ya buktinya ada dengan kita, di mata melihat, di telinga mendengar, simpul batang tubuh, hidup dan bekerja. Maka dasar ini kayak punya penglihatan, mendengar, lain siapa? Roh. Ketika manusia sudah meninggal dunia, terpisah jasad dalam roh, si manusia itu kada melihat lagi, kada mendengar lagi. Makanya kalah penglihat pendengar itu ampunnya roh, miliknya si roh. Nah, roh ini menyatakan hal keadaan Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha berkata. Berarti roh ini perbuatan Tuhan yang menyatakan Tuhan itu punya sifat, yang menyatakan punya asma, yang menyatakan ada ampunnya. Maka roh inilah disebut zat Allah. Jelas lah? Ulang-ulang supaya bujur dikit, salah-salah ya. Jadi tak mungkin Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar sudah. Allahu Akbar. Ya, bahasa itu Allah Maha Besar. Ujar roh mengatakan aku ini kebesaran Tuhan. Seakan-akan ini mengatakan aku kebesaran Tuhan. Bukan mulut kita yang mengatakan Allahu Akbar, tapi roh yang mengatakan Allahu Akbar nampak di mulut. Berarti Allah Akbar itu pengakuan roh. Allahu Akbar, aku yang maha aku dan kebesaran Allah, ujar si roh.
kita menyaksikan saja. Makanya syahadat kita asyhadu alla ilaha, aku menyaksikan yang ada hanya Allah. Allah ini kebesaran Tuhan, Allahu Akbar. Kita menyaksikan saja kebesaran Allah Tuhan. Aku dan seluruh yang aku dan kebesaran Tuhan. Mulai takbir sampai salam hanya ada kenyataan roh tadi yang tidak lain perbuatan Allah juga. Lalu asyhadu an la ilaha illallah hilang menjadi la ilaha illallah ujungnya. Itu hasilnya. Tapi melewati musyahadah, menyaksikan, ya kan? Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Coba kalau orang mati, orang yang sembahyang, yang ada sembahyangkan menarai. Nah, makanya ulun contohkan yang kemarin kita sadari perlu kopi hati dan sujud. Sedangkan orang meninggal mungkin disembahyangkan cuma ada rukun sujud, mengisyaratkan wahdaniyah fil af'al, fis sifat, fil asma. Yang ini yang terbaik itu la haula wala quwwata. Apa perbedaan antara yang menyembahyangkan dan disembahyangkan? Yang menyembahyangkan masih ada wujud Allah, yang disembahyangkan sudah ada lagi. Jelas? Jelas kan? Itu yang dikatakan dengan Allah tadi. Cuma kita ini wajarnya aja, ya. Kalau yang wujud Allah, yang disebut wujud Allah pada orang-orang wali itu lain lagi. Ada yang namanya karamat, ya. Bejohir Allah Ta'ala kepada wali disebut karamat. Karamat itu khariqul adat, sesuatu yang di luar adat kebiasaan manusia. Jika umpama misalnya sekejap mata tank sampainya ke Mekah sudah. Itu lain lagi pernyataan Allah bejohir di situ karamat namanya kepada para nabi dan rasul. Rasulullah bulan ya Allah, Nabi Ibrahim akan terbakar, Nabi Musa membelah lautan, terbelah lautan, macam-macam mujizat itu. Ada lain juga itu kenyataan Allah juga yang bersifat sempurna. Lawan Nabi disebut mukjizat. Karamat dan mukjizat adalah menampakkan, menyatakan kebesaran Allah semuanya. Gitu. Amun kita orang biasa punya kelebihan disebut ma'unah namanya. Ma'unah namanya. Semua daripada itu tadi itu. Nah Allah bersifat sempurna. Nah ini yang dikatakan zat Allah lah. Lalu yang beliau di sini tadi bahwasanya yang ada di wujudnya khayali, artinya karena sebenar-benarnya. Memang sekarang dunia yang seakan-akan mata yang melihat ada lain mata ampunnya, lain mata. Nah di sini Pak Eka rahasianya mendudukkan supaya jangan sirik kita. Ya sirik khafi adalah yang di dalam khafinya tuh. Sirik ini Allah banyak. Lalu kita berpada ini menggerakkan Allah ujar hati. Bagus kan? Bagus sudah. Ya lah. Ini yang menggerakkan Allah hati mengatakan. Tapi masih ada kita yang menuduh. Berarti masih ada kita dalamnya. Kita yang menuduh. Lalu bagus kalau sudah? Bagus kalau? Sudah dong. Allah Akbar di sini. Lalu ingat lagi. Kamu berdiri Tuhan, kamu menunjukkan perbuatan Allah, kamu beribadah Tuhan. Tapi kan masih kita yang menuduh. Ya lah, masih kita yang menuduh lah. Berarti masih ada kita. Padahal bagusnya dong menghilangkan akuan kita. Tapi masih ada kita di mana kita yang menuduh. Jadi kita kembali memandang kepada zat yang bergerak itu ya rahasia yang tadi. Wow, Akbar.
Ya, yang menyaksikan ya ini juga. Ya kan? Ini juga yang dikatakan dari Allah kepada Allah. Yang jangan umpama misalnya takbir bergerak tangan Allah, gerak kita jangan di tangan, jangan sampai gerak kita itu si tangan mengakuinya ampun gerak, jangan sampai tertahan gerak tangan kita ini tertahan di tangan, artinya bahwa tangan ini manjar saja, khayali lainnya yang ampun gerak, tapi yang ampun gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyatakan gerak ini ampun Allah, kemana kembalinya? Pasti kemana roh yang hidup. Jelaskan? Memandang roh yang hidup itu yang ampun gerak. Allahu Akbar. Makanya dari Allah kepada Allah, yang menjadikan Allah, yang menerima Allah juga melewat perbuatannya disebut roh tadi itu. Berarti yang menyatakan gerak ini ampun roh, si roh juga kan pusing rohnya, udah dipusing. Dari Allah kepada Allah, jangan dari Allah kepada kita. Gitu. Dari Allah kepada Allah. Allah yang menjadikan, yang menerima, Allah yang menerima ini di mana? Yang menerima ini ya rahasia tadi itu adalah rahasia tadi itu perbuatan Allah ya roh tadi. Ya kan? Berarti yang menyatakan, yang menggerakkan tangan ini siapa? Muntung kita lahir, otak kita lah lahir, hati kita lah lahir. Siapa? Roh dua yang mengerjakan aku ini. Apalagi sudah kuningan yang lama sudah ya. Aku ini sudah. Makanya perlu sampai kenapa zikir dengan nafas itu mulai Allah. Karena dalam kalimat itu ada di dalam hati kalimat rahasia yaitu yang disebut anak. Allah. Ya. Nah, Allah yang maknanya aku adalah kebesaran Allah jadinya. Allah. Aku kebesaran Allah. Yang mengaku siapa? Untuk kita apa lain? Ayo, ada kan nafas itu amri. Jadi Fatihah naik turun dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya naik turunnya. Apanya kadang kita berjalan kayak duduk naik turun. Aku Allah cukup tahu kita di sini dia sudah mengaku aku perbuatan Allah bisa jadi dari aku kebesaran Allah dia juga aku ilmunya Allah aku kenyataan Allah itu artinya simpulnya aku adalah wujud Allah. Makanya la ilaha illallah la wujud bihaqqi illallah la ilaha tidak ada yang lain hanya Allah. Kenapa? Karena tubuh alam semesta ini khayali lain pasti yang wujud ada tuh ya roh kita. Coba lihat orang mati setelah mati di mana tanah Adam diulang dari tanah. Kenapa dikatakan Adam ternyata ada makhluk ada pernah ada dari tanah terbentuk tanahnya asalnya ada kembali kepada dia ada ya kan? Yang dapat wujud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dapat wujud Allah Ta'ala? Jasad yang masuk ke tanah, rohnya hancur. Ada roh ini yang berjalan di dalam kubur, roh ini yang hidup di alam barzakh jalan itu. Ya kan? Jelas ya? Wah, di situ jadi ilmu Allah itu maknanya aku kejar-kejar ilmu Allah, aku kebesaran Allah. Ini juga yang mengaku. Bahkan malam ini disebut tempatan sampai awal sekali 2 hari awal sudah. Cuma kita cara pengamalannya tuh biar orang kalifan juga dulu-dulunya berkafir dulu. Kita bingung makna berkafir itu apa? Di luar kafir kan
Lain. Maksud kafir itu bertuduh dulu. Nah, hati yang menggunakan Allah itu bertuduh dulu. Kafir itu maksudnya ada Allah, ada kita. Cuma tuduhan sudah memberikan kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah. Ya lah. Supaya ada lagi yang menuduh, sudah dengan sendirinya yang melewati pada dan tadi itu roh tadi itu kawat kamu untuk membaca dan roh. Berarti pertolongan membaca itu datang dari Allah kepada roh menghilangkan roh ini siapa? Perbuatan Allah juga. Berkaji lagi ilmu Nur Muhammad ana Abdul Arwah wa ada wa Abdul Bashar dan Nabi aku Bapak Nuh dan manusia dan Adam Abu Allah dan Adam itu Bapak dan manusia. Berarti nyata bahwa roh kita ini mulahan Allah berarti dari Nur Muhammad. Berarti yang memberi Allah yang menerima Nur Muhammad. Wallahu ma'akum aina kuntum di mana berdoa dan istighfar. Di sini disebutnya mengatakan di mana Rasulullah Allah pernah melisani. Wa'alamu an-nabi Rasulullah ketahui di itu ada Rasulullah yang mana kita ini jasa kalau roh dasarnya ulahannya Allah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kenyataan bagi wujud Allah. Roh mana? Karena roh itu tidak tahu orangnya. Kenyataannya mana? Melihat pandangan. Kenyataan itu apa siapa? Ampun Tuhan ada di Nur Muhammad. Ini kan bisa Allah Rasulullah. Apalagi sudah Allahu Akbar. Kita ini siapa? Ini kenyataannya. Kenyataannya tidak mati pada kurang dan berjalan roh kalau ada binandu lawan Allah Rasulullah makin sesat dan wa asyaddu sakira. Kami para kenapa ada melihat cacat. Jelas ya? Ada melihat, nggak melihat seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang alim mengaku la ilaha illallah tapi berdusta kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang ada hanya Allah. Siapa Allah itu? Tuhan itu siapa? Maka ada kata-kata bersifat wahdaniyah. Ampun kita merasa ampun penglihatan kedua alatnya. Ya kan? Dua kan? Ayo, kemana hadapan wajah? Yang dikatakan semua khayali aja kemana hadapan wajah lah wujud hidupnya. Nang berjalan, nang berdiri, nang berduduk, amun sudah ke sini pandangan parwe kan lain. Kisah Tuhan berataan. Kisah Allah semuanya. Ya, karena yang wujud itu Allah Ta'ala. Yang sebesar-besar ada. Mudah-mudahan ya Allah memberi kita ilmu yang manfaat kita. Awal memakai, awal mengamalkan. Ya. Sesuai perjalanan batin, sesuai perjalanan hati kita itu Pak sudah ujian akhirnya. Masalah rezeki itu sudah urusan Tuhan. Sehat dari urusan Tuhan. Ya Allah. Ada kalau ditolak-tolak sudah sampai waktunya birusan saya sih dia waktu saya kepala sampai kepala kita adalah yang dipikirkan tuh ujian akhir kita, ujian akhir waktu anda boleh ingat kan Allah Ta'ala di mana anda hanya hati anda hanya sampai berapa mampunya mengucap Allah Ta'ala itu sampai kapan Allah ya lebih lama mampu mengucap lalu bila Pak datang sakaratul maut bukan makir lalu saja menyambut Allah datang bukan makir tak hadir oleh bukan makir habis kalau mengucap lagi Allah dimuntah-muntahnya aja lagi dan lagi kayak orang terkenal itu juga orang kuburan baca itu musik baca ayat pas muncul kocoknya bukan baca lagi dan ada tuh baca doa kan mau balik pada ya lagi kita tanamnya tuh lagi kita tanamnya makanya para wali-wali Allah Ta'ala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada yang bertani, ada duka cita, yang diputar itu Allah aja.
ada sunnah Allah, kata Allah dia orang bantu wujud, dia wujud saja. Makanya ujiannya orang yang hidup di sini di mana orang tuanya ya waktu sakaratul maut itu ingat karena Allah Taala itu benar. Ya mau tuh ada masyarakat orang tuh mati tergantung apa kebiasaan yang ada di dalam hatinya. Pahamnya apa? Biasa diusahakannya benar. Itu kebiasaannya. Kemudian anak juga. Ya anak tuh hobinya permainan. Misalnya bermain kelereng jangan main kelereng itu mabuk main kelereng sampai guling ya ingat-ingat hijau. Bangun pada guling aja ngomong. Di rumah itu kita melihat jadi yang laki hijau pelan-pelan kalau ya mabuk pada bermain kemabukan. Bangun guling ini apa? Dan dicarinya mana kelereng rumahnya. Langsung itu dicarinya. Karena itu di otak hatinya tuh. Antum dalam kawan kita lalu kita ini kayak apa? Berarti apa? Biasa otak hati makanya dia nabi cirinya kita ini melihat hati kita ini banyak ikan karena Allah Taala pertama waktu anda guling ketika bangun guling atau mesperloh karena mati itu perjalanan setengah perjalanan mati hendak guling apa diingati itu sama orang hendak mati bangun guling apa diingati itu sama orang sampai dalam kubur karena ya nggak boleh kenapa kan ingat dunia kah, duit kah, bakat kah, ingat bangun pulang kira apa yang ada di otak pikiran kita pulang karena kuring itu setengah perjalanan mati di 10 tahun kayak orang mati nggak kuring apa ingat karena bangun pulang apa yang ingat mau yang diingat Allah hampir berarti itu hati kita kenapa di sana itu biasa itu hatinya kebiasaan ya Nabi sayang lawan kita dan lalu diberikan amalan-amalan kata boleh-boleh di antaranya Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Ujar orang wanita batu bertitik lalu bawahnya ini ya lah nah titik baru bergaris bawah sini Mbak itu jalan nah bergaris bawah bidi ini tadi merek itu sama kayak orang di dalam kubur artinya mati ya mati nang maulah hidup itu kenapa karena ada sinnya sin ini artinya siromo rahasia Allah itu roh ya orang mati tadi itu setelah sin lalu ada min itu berbulan ini maknanya kosong ada bisa apa-apa dan ada pernah punya apa-apa nah bisa yang punya itu siapa di samping min baru Allah bismillah kita datang mati jadi yang ada kita apanya Allah ar-Rahman rahmat Tuhan dipakai itu bismillahirrahmanirrahim 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 itu maknanya kita nikmati ada makhluk nah kita hidup ini berapa ada rahasia Allah ya rohnya ya Allah kalau kita ada bisa gambarkan ya mim tadi ya Muhammad pada Muhammad ya baca tubuh mimha mindal Muhammad kalau bergerak di dalam kenapa karena ada Allah menyertai nillahi bismillahi nah itu ya apa yang ada kita ya ar-Rahman rahim ya rahmatnya rahmat melihat orang bergerak berada kata itu mah diingati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sambil bacaan ada anak boleh sambil mikir-mikir apa yang lain ya kan apa orang ingat tak kuring ya itu sambil pembacaan ingat-ingat ya untuk membaca berapa ya ini sudah berapa sampai ada ilmunya diajarkan pula dan bagian ulama siapa yang membaca ya Allah ya Allah sampai terguring mati ia bongkar aja kuburnya jangankan rusakan itu ada rusak aja ada jasa ya Allah itu apa ya Allah ya Allah jangan dirinya ada iya-nya kalau dikatakan iya-nya Allah
Ya Allah, Yahu, ya Allah, Yahu. Ada ya-nya, hilangkan ya-nya, jadi pikirnya kayak apa? Dua juga Allah, Allah, kepada kita di mana ada ya? Ayo, adalah runtuh sehancuran, ada. Ya, apalagi depan cara menceritakan itu lain gitu. Ini salah satu keadilan di antara hebatnya itu ya Allah yang itu. Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Ya. Rahman Rahim. Sifat Tuhan kepada kita rahmat karunia. Nah berarti kita ini ada apa mula sedetik saja keluar dari rahmat Allah ada sedetik aja lah. Kalau ada hitungan lebih cepat pada detik ada kalau ada rahmat Allah kita ini dalam rahmat Allah sudah dalam rahmat Allah kan usaha bertajuk ke rahmat bila bertajuk ke rahmat berarti asalnya ada rahmat lalu masuk ke dalam rahmat padahal kan sudah rahmat berdahulu menyampaikan sudah ya kan seharusnya sesuatu yang parah itu dilihat masa ada melihat jangan umpama berdoa sembarang laki pian berdoa Tuhan sudah tahu apa yang di hati pian kenapa sih dia menjadikan doa bagi pian itu sidin dia yang mengulah doa yang menjadikan doa itu sidin jiwa nampak lawan kita sidin nama orang yang berdoa nah mun pinan itu dalam rahmat itu dia kan memikirkan doanya itu kan memperhatikan doanya kan diperhatikan rahmat Tuhan yang mau berdoanya karena kita ini dalam rahmat apa? Rahmat asalnya kan sudah lalu diadakan belum berdoa berarti belum ada tak berdoa berdoa karena Tuhan yang menjadikan doa tadi itu mau berdoa kayak mana tahu apa kita sini itu Tuhan ulang pindah itu dalam rahmat dalam rahmat ini sedetik saja kalau rahmat seharusnya kita ini asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah ada pilihan juga Allah bukan musyair rahmat yang boleh doa kita berarti doa itu Tuhan menolongi berarti itu bukan doa itu penghambaan isinya jelas kan penghambaan doa kita ya kan rahmat Tuhan sama ibadah rahmat Allah apanya adalah Allah Subhanahu wa taala sesuai aja Tuhan menyuruh udkhulu jannati bi rahmati masuk surga oleh Tuhan lawan rahmatku juga rahmat Tuhan semua rahmat Allah siapa rahmat Tuhan siapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ada menjadi bukti dan putusan kau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat semesta alam berarti rahmat Tuhan ke Rasulullah ya Rasulullah bilang Rasul berarti kita pakai ampun Rasul pakai ampun makanya ikan berselawat dan pas awal kami aja saja tepat tulang ikan kita hampur dari ikan membaca selawat orang lagi sedikit pun tidak mau membalas Rasulullah SAW. Kenapa? Mulai alam luas sampai ini kita pakai ampun Rasul beribadah berkat Rasulullah. Kalau membaca selawat berkat Rasulullah juga pintakan banget kalau membalas selawat lalu selawat itu lain mendoakan Allahumma shalli Muhammad berikan salam sejahtera pada Nabi kita harapkan mendoakan Nabi harapan selawat itu menyatakan bahwa dia rahmat Tuhan dia rahmat ulur tidak hendak dia berumpat lawan pihak dia saja selawat itu ngarang Rasulullah penyayang pencipta orang yang luar biasa rahmat lahirnya lalu saja kayak orang anti selawat kita itu dia Nabi kita para perawan aku kurang banyak selawat ya orang dan para kalau aku akunnya itu kan kalau dipahami akunnya siapa
Ya Allah pernah berkata, ampuni ya Tuhan, ampun siapa ya Rasulullah? Aku menjawab tadi, ya Allah, ampuni ampun orang yang berselawat kelebihan ya Rasulullah. Maknanya orang berselawat itu kan lain Allah juga yang menolongi. Selawat itu rahmat, yang menolongi dan ampun rahmat. Rahmat Allah siapa ya Rasulullah? Orang yang nampak di awal kita. Karena gampang kalau orang berselawat, kamu rasanya asal Rasulullah Muhammad aja Pak. Jujur aja juga, tapi yang sebenarnya kayak apa yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan Allah Maha kayak apa selawatnya? Hanya diganti ayat tadi umum yang Allah berselawat ya, apa maksudnya dari itu? Allah Tuhan yang menolongi, yang berselawat lawan kita, dan keluar dari rahmat sini dia Muhammad juga. Jelaskan. Berselawat itu saya jauh-jauh. Harus jauh-jauh yang berselawat. Yang berselawat kepada Nabi Muhammad di Madinah. Nang di Madinah sana tuh tuh orangnya sudah selamat. Nang di selawat itu Muhammad kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah dari dalam menyatakan rahmatnya. Ya Allah rahmat ini nampak dengan Muhammad. Mana Muhammad? Nimdal Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rahmat sallallahu-nya yang melihat kendaraan dan macam-macam kepada si Muhammad kita dikenal. Ya Allah, yang di dalam itu rahmat Tuhan, yang di luar rahmat Tuhan juga. Ini rahmat yang halus, rahmat yang besar. Ya Allah itu tadi berarti simpul jasad kita roh kita itu tadi rahmat Tuhan juga. Sawakan Pak Buai. Ini lah salawat kita, salawat diri itu. Sallallahu alaihi wasallam. Berdua terus siapa? Sallallahu Muhammad siapa? Ampun dari. Ya apa gak salawat rahmat? Nampak benar rahmat Tuhan berbeda kepada siapa? Muhammad. Nah ini lah kelihatan di bentuknya simpul. Salawat kan sudah umat. Emang duit bang 100 juta kita dipilih artinya. Ya kan? Itu bukan bunyi susah kakak. Itu lah orang asing kan bersama saya. Rabbi sholli ala Muhammad. Dia otak-otak kan kemana-mana. Nanti apa Tuhan yang dikatakan aku melawan kita tidak berkat Rasulullah kepada itu. Ya Allah tahu macam ya Rabbi sholli alaihi wasallam itu. Walhasil fakula katakan lagi tuh diulang-ulang kita adalah yang dikatakan wujud Allah Ta'ala itu rahasia pada kita tapi nampak pada dekat tubuh itu roh itu tadi itu. Ini yang ampun gerak, ini yang melihat kalau jasadnya la haula wala quwwata. Udah dalam kita. Udah Tuhan ridho, bukan hati kita diberi ilmu, diberi paham, dan mudah sih juga Allah juga yang menjadikan kita kaum hemat amalkan mudah kita selamat dunia akhirat. Amin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Iya karena Allah itu adalah Ya Allah Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam wa radallahu anhu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aliyah nasallu wa nafi'a wa amalan mutaqabbala wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakan fi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Muhammadin wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته